Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Di video kedua kali aku ini, aku akan menyampaikan penjelasan mengenai waterborne disease dan salah satu penyakitnya. But before that, I want to introduce myself. My name is Dita Ainingtyas Suti. You can call me Dita. NPM 0620015381 dari kelas 3. Oke teman-teman, kita akan memasuki penjelasan pengertian dari waterborne disease. Jadi, waterborne disease adalah penyakit yang penularannya melalui air, pada umumnya masuk ke dalam tubuh melalui mulut, oral penetration, tetapi ada pula diantaranya yang masuk ke dalam tubuh melalui kulit atau contact penetration, seperti schistosomiasis yang dapat pula digolongkan dalam penyakit kontak langsung. Nah, ini merupakan salah satu penyakit yang termasuk dari waterborne disease, yaitu typhoid fever. Demam tifoid adalah penyakit infeksi bakteri yang menyerang sistem pencernaan manusia yang disebabkan oleh Salmonella typhi dengan gejala demam 1 minggu atau lebih disertai gangguan pada saluran pencernaan dan dengan atau tanpa gangguan kesadaran. Bakteri Salmonella typhi dapat mati dengan pemanasan suhu 60 derajat Celcius selama 15 menit, pasteurisasi, pendidihan, dan klorinisasi. Distribusi dan frekuensi kasusnya, jadi prevalensi demam tifoid di Indonesia itu sebesar 1,60%. Tinggi terjadi pada kelompok usia 5-14 tahun karena pada usia tersebut anak kurang memperhatikan kebersihan diri serta kebiasaan jajan sembarangan yang dapat menyebabkan penularan penyakit demam tifoid. Prevalensi menurut tempat tinggal paling banyak di pedesaan dibandingkan perkotaan dengan jumlah pengeluaran rumah tangga rendah, itu menurut dari Depkes RI 2008, sedangkan ada prevalensi demam tifoid di Jawa Tengah itu sebesar 1,6% dan tersebar di seluruh kabupaten atau kota dengan rentang 0,2 sampai 3,5%. Menurut data SKDR atau Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon, jadi sepanjang tahun 2016 di Jawa Tengah itu tercatat sebagai provinsi dengan kasus penyakit suspek demam tifoid itu tertinggi, sebanyak 244.071 orang yang terkena kasus tersebut telah tersebar di seluruh kabupaten atau kota. Penularan tifoid, jadi penularan tifoid itu melalui air dan makanan yang terinfeksi Salmonella typhi. Kuman Salmonella dapat bertahan lama dalam makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi dengan feses atau urin seseorang yang sudah terinfeksi oleh Salmonella enterica serotype. Dengan adanya penularan tersebut dapat dipastikan higienis makanan dan higienis personal itu sangat berperan dalam masuknya bakteri ke dalam makanan atau minuman. Periode inkubasi dalam tifoid umumnya itu 8-14 hari. Jika seseorang dapat mengeluarkan bakteri tersebut melalui ekskresi feses atau urin yang umumnya diawali pada minggu pertama setelah munculnya gejala demam tifoid dan berlanjut sampai periode convalescence, itu jadi periode penyembuhan, sekitar 10% kasus yang tidak diobati akan mengekskresi bakteri selama 3 bulan setelah munculnya gejala demam tifoid. Onset bakterinya itu periode bakteri itu di dalam darah ditandai dengan demam dan malaise. Ada gejala lain meliputi influenza-like symptom disertai dengan menggigil, sakit kepala di bagian frontal, terus anoreksia, terus nausea dan rasa tidak nyaman di abdominal, terus ada batuk kering dan mialgia. Dari pemeriksaan fisik akan didapatkan nyeri tekan pada abdominal, hepatomegali dan splenomegali. Untuk mendapatkan diagnosis demam tifoid itu perlu adanya pemeriksaan laboratorium mikrobiologi untuk memastikan penyebabnya. Demam tifoid dapat berakibat fatal jika tidak dirawat. Penyakit ini itu dapat berlangsung selama 3 minggu sampai sebulan. Penyebab paling umum kematian akibat demam tifoid itu adalah perforasi usus atau pendarahan usus, yang selanjutnya itu menimbulkan peritonitis.
Komunikasi ini diramalkan terjadi pada 5% pasien rata-rata pada hari ke-21 itu sejak awal penyakit dengan angka kematian kasus 45%. Demam tipoid yang berupa shock septic atau komplikasinya itu berupa juga mempunyai angka kematian tinggi, jadi pasien sering meninggal dalam 3 minggu pertama. Itu menurut Cipto 2009. Terjadinya peningkatan jumlah kasus demam tipoid disebabkan karena demam tipoid merupakan penyakit yang multifaktorial, artinya banyak faktor yang dapat memicu terjadinya demam tipoid, antara lain umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, sanitasi, personal higienis, serta tempat tinggal si penderita yang dapat memicu timbulnya penyakit tersebut. Faktor yang berhubungan dengan kejadian demam tipoid antara lain praktik cuci tangan sebelum makan, praktik cuci tangan setelah buang air besar, kondisi pembuangan sampah, pengolahan makanan, kebiasaan makanan di luar rumah, pekerjaan, dan tingkat pendapatan kepala keluarga. Sedangkan faktor resiko yang paling dominan terjadinya demam tifoid adalah faktor lingkungan dan faktor sumber pengolahan makanan. Faktor resiko terjadinya demam tifoid pada anak antara lain umur, kebiasaan, mencuci tangan sebelum makan dan setelah buang air besar yang kurang baik, kondisi kuku jari yang kotor, sering jajan saat di rumah, membeli jajan di pedagang kaki lima, dan kemasan jajan yang terbuka. Ada faktor resiko lain yang berhubungan dengan kejadian demam tifoid adalah jenis kelamin laki-laki lebih berisiko daripada perempuan dengan hasil OR sebanyak 3,84. Selain itu, sumber air bersih yang digunakan berasal dari air sumur bersih sebesar OR sama dengan 2,25. Faktor resiko tipoid. Penanganan makanan oleh penjamal makanan yang terinfeksi sehingga disebut foodborne disease. Yang dimaksud dengan penyakit bawaan makanan adalah penyakit umum yang dapat diderita seorang akibat memakan sesuatu makanan yang terkontaminasi mikroba patogen kecuali keracunan. Secara offline sebenarnya kelompok foodborne disease tidak jauh berbeda dengan penularan melalui air atau waterborne disease. Yang ada di antaranya secara langsung berada dalam zat makanan atau zat makan yang dimakan. Masih banyaknya masyarakat memiliki kebiasaan makan di luar rumah memiliki resiko 13.000 kali lebih besar penderita tipoid dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki kebiasaan makan di luar rumah. Menurut pendapat Adi 2009 yang menyatakan bahwa penularan tipes itu dapat terjadi di mana aja dan kapan saja, biasanya melalui konsumsi makanan di luar rumah atau di tempat-tempat umum apabila makanan atau minuman yang dikonsumsi kurang bersih. Dapat juga disebabkan makanan tersebut disajikan oleh seorang penderita tifus laten tersembunyi yang kurang menjaga kebersihan saat memasak. Seseorang dapat membawa kuman tifus dalam saluran pencernaannya itu tanpa sakit. Ini yang disebut dengan penderita laten. Penderita yang dapat menularkan penyakit tifus ini ke banyak orang apabila jika dia bekerja dalam menyajikan makanan bagi banyak orang seperti tukang masak di restoran, di pedagang kaki lima, atau emperan. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden memiliki kebiasaan makan di luar. Padahal, kebanyakan makanan siap saji atau makanan warung biasanya itu banyak mengandung penyedap rasa dan kehigienisan yang belum terjamin dibandingkan dengan memasak makanan sendiri di rumah yang lebih memperhatikan kebersihan dalam mengolah makanan. Oleh karena itu, untuk memperkecil kemungkinan tercemar Salmonella typhi, maka setiap individu harus memperhatikan kualitas makanan dan minuman yang mereka konsumsi. Faktor resiko demam tifoid yang lain juga mungkin berperan, antara lain sanitasi lingkungan yang buruk, tidak menggunakan zaman saat buang air besar, kualitas sumber air bersih buruk, higienis orangan yang buruk, terus tidak mencuci tangan sebelum makan, mengkonsumsi makanan sayuran atau daging dalam kondisi mentah, minuman air yang tidak direbus terlebih dahulu atau berasal dari non-PDAM. Upaya pengendalian tifoid. Yang pertama, melaksanakan review dan memperkuat aspek legal pengendalian tifoid. Terus yang kedua itu melaksanakan advokasi dan sosialisasi termasuk komunikasi, informasi dan edukasi atau KIE. Terus melaksanakan kegiatan pencegahan karir, relapse dan resistensi tifoid.
terus melaksanakan kegiatan perlindungan khusus vaksinasi tipoid, melaksanakan deteksi dini karir tipoid, melaksanakan pengamatan tipoid, terus memperkuat SDM atau sumber daya manusia, terus memperkuat pengelolaan logistik pengendalian tipoid, terus melaksanakan supervisi dan bimbingan teknis, terus melaksanakan monitoring dan evaluasi. Yang terakhir sendiri itu melaksanakan kegiatan pencatatan dan pelaporan kebijakan nasional dan internasional terkait program pengendalian. Untuk penanganan penderita tipoid antara lain mengacu pada Kemenkes nomor 35/Menkes/SK/5/2006 tentang pedoman pengendalian demam tipoid dan buku pedoman pengobatan di puskesmas. Menurut kriteria Joint Monitoring Programs World Health Organization, the United Nations Children Fund atau JMP UNICEF tahun 2006, rumah tangga memiliki akses ke sumber air minum improved adalah rumah tangga dengan sumber air minum dari air ledeng atau perusahaan daerah air minum PDAM, sumur bor atau pompa, terus sumur gali terlindung, terus mata air terlindung, penampungan air hujan, dan air kemasan. Di Indonesia, proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum improved sebesar 66,8%. Badan Kesehatan Dunia atau WHO telah merekomendasikan penggunaan vaksin tipoid dalam program pengendalian di daerah endemis sejak tahun 1998. Beberapa negara seperti Vietnam, China, dan India telah melaksanakan kegiatan vaksinasi secara rutin. Badan Kesehatan Dunia WHO atau Strategic Advisor Group of Experts atau SAGE merekomendasikan penggunaan vaksin tipoid, yaitu perlunya negara merencanakan program penggunaan vaksin tipoid untuk kontrol endemik. Pada banyak negara, vaksinasi dilakukan pada populasi berisiko tinggi dan diintegrasikan dengan program imunisasi rutin. Imunisasi pada anak usia prasekolah dan sekolah direkomendasikan untuk daerah di mana tipoid merupakan masalah kesehatan masyarakat, khususnya pada kelompok umur ini. Program vaksinasi tipoid juga diimplementasikan bersamaan dengan upaya pengendalian lain seperti promosi kesehatan, pelatihan petugas medis untuk diagnosis dan pengobatan, serta peningkatan kualitas air dan sanitasi. Demikian presentasi PPT dari saya mengenai waterborne disease. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe jika ada yang kalian tanyakan. Silahkan komen di bawah. Terima kasih semuanya. Bye-bye. See you.